لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Hari ini kita sudah hari ke-8 Pak ya. Alhamdulillah kita sudah pertemuan keempat dalam satu bab yang belum kelar, yaitu bab wudu. Jadi toharo ini sekurang-kurangnya ada 20 bab Pak. Dan kita masih satu bab belum selesai. 4 pertemuan, tapi kita usahakan hari ini selesai. Itu mungkin kita lanjut di luar bulan Ramadan ini Pak ya, supaya tuntas. Kemarin kita sudah bahas rukun wudu. Berarti rukun wudu sudah aman. Kita juga sudah bahas hukumnya wudu yang terakhir ya, hukum wudu. Apa hukumnya wudu kemarin Pak? Jadi hukumnya wudu kemarin, dia bisa menjadi wajib, dia bisa menjadi sunnah. Kapan dia menjadi wajib? Kalau kita mau sholat. Sholat apa itu? Sholat apa saja? Sholat wajib kah, fardu, atau sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Kemudian kapan lagi? Termasuk kemarin sholat sujud tilawah. Ya, sama juga dengan sholat tawaf. Tapi tawafnya di Ka'bah ya, bukan tawafnya di tempat lain. Karena sekarang ada itu tawaf tempat lain. Misalnya ada orang sekarang tawafnya itu di Gunung Latimojong, katanya tembus dengan Ka'bah. Tembus itu Bang Timur. Ada lagi yang hukumnya sunnah. Sunnah seperti apa itu? Sunnah seperti mengulang sholat, ya sunnah ulang wudu. Termasuk zikir. Bedanya apa kita dengan Nabi? Nabi menjaga wudunya. Karena Nabi berzikir. Kata Aisyah, istri Nabi, apa kata beliau? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi itu yadhkurullah, zikir kepada Allah ala kulli ahyani, setiap waktu. Jadi 24 jam Nabi itu berzikir. Makanya kalau Nabi apa terjaga wudunya? Iya, karena Nabi zikirnya 24 jam. Makanya ketika masuk nanti di bab masuk WC keluar WC itu nanti ada pembahasan tersendiri Pak. Kenapa Nabi baca doa keluar WC ghufranaka? Itu doa paling pendek Pak, ghufranaka. Kan ada yang panjangnya. Gimana panjangnya? Alhamdulillahillazi azhaba al-'adza wa 'afani ya. Kalau yang paling pendek ghufranaka, minta ampun kepada Allah. Kenapa Nabi minta ampun? Nanti ulama-ulama bahas. Ada yang mengatakan karena di situ Nabi tidak berzikir karena dalam WC. Walaupun nanti ulama lain bantah, ulama lain bilang, tidak, Nabi tetap zikir tapi dalam hatinya. Jadi nanti ada perdebatan di situ, tapi kita tidak usah masuk lagi begitu ya. Intinya Nabi itu 24 jam, yadhkurullah ala kulli ahyani. Setiap waktunya kata Aisyah, beliau itu berzikir. Sekarang kita akan masuk apa bagus kita bahas Pak? Kalau syarat wudu, kayaknya syarat wudu itu nanti menyesuaikan. Karena kalau syarat wudu itu Pak cuma muslim, kemudian dia sudah balik, kemudian airnya itu kan nanti kita bahas, nanti ada bab air sendiri Pak. Ada air mutlak, ada air najis, ada air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan. Kita bahas saja masuk ke sunnah wudu. Itu kan belum. Yang mana yang termasuk sunnah wudu. Tapi sebelum kita masuk sunnah wudu, saya tanya dulu Pak. Kalau kita berwudu telanjang, boleh tidak Pak? Karena nanti kan syarat wudu salah satunya nanti ada tidak telanjang itu dibahas. Kira-kira Bapak kalau berwudu telanjang bisa tidak Pak? Bisa. Jadi salah satu syarat wudu ternyata tidak dimasukkan harus tutup aurat. Jadi kalau Bapak berwudu dengan keadaan telanjang itu boleh, tapi dia makruh. Jadi
beda sah dengan tidak sah, beda hukum makruh atau sunnah. Jadi kalau ditanya boleh tidak berwudu telanjang, boleh. Hukumnya sah, tapi makruh. Asalkan dia itu di tempat yang tertutup. Kalau di luar tempat tertutup haram. Nah, bukan lagi makruh. Misalnya sumur umum, bapak telanjang di situ, berkarat. Itu hukumnya haram. Sama juga termasuk begini Pak, sifatnya kondisional. Boleh tidak lap itu wuduknya pakai handuk, atau minimal dikasih hilang itu airnya? Kan ada orang itu yang risih biasa Pak. Boleh tidak Pak? Boleh. Apakah itu tidak mengurangi kesempurnaan wudhu? Jadi ada hadis begini, kata Nabi, man tawadda, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, lalu dia perbaiki wudunya, sempurna rukunnya ditambah sunnahnya, fa ahsanal wudu, maka kata Nabi, kharajat khataya, keluar semua kesalahan-kesalahannya, min jasadi, dari seluruh tubuhnya. Jadi yang dibasuh itu keluar. Kata Nabi bahkan hatta min tahti asfari, sampai keluar dari bawah kukunya. Nah, jadi kalau yang berwudu, perbaiki wudunya, keluar semua dosa-dosanya sampai keluar itu di ujung-ujung kukunya. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau dilap itu air wudunya? Berarti tidak keluar dosanya. Bapak lap, kadang-kadang tidak keluar dosanya karena dilap. Ternyata ulama rinci Pak. Nanti ulama berbeda. Satu ulama mengatakan boleh, apalagi kalau pada saat kondisi dingin dan lain-lain. Ulama yang lain itu melarang. Nah, jadi kalau masalah ini Pak, nanti ada orang yang melarang, nanti ada ustaz misalnya larang, bilang tidak boleh pakai handuk. Berarti dia pakai pendapat yang kedua. Dia pakai hadis bahwa keluar itu Pak dosa-dosanya bahkan sampai kuku-kukunya. Makanya dia larang itu pakai handuk. Ulama yang satu mengatakan boleh, karena itu kondisional saja. Itu bukan syarat, bukan rukun, bukan sunnah saja. Jadi di situ aman saja Pak ya. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke bab sunnah wudu. Di sini ada beberapa poin tentang sunnah wudu. Setidaknya ada 9. Kita sebut saja cepat-cepat. Yang pertama sunnah wudu yaitu mencuci kedua tangan. Nah, jadi cuci tangan itu sunnah wudu. Tapi nanti ulama berbeda. Apa perbedaannya? Itu dalam mazhab Hambali. Karena kan Nabi katakan begini, kalau seorang dari kalian bangun tidur, maka hendak dia mencuci kedua tangannya, karena fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tangannya ini kemarin bermalam di mana. Kan boleh jadi dia gosok gatal-gatal, dia korek namanya lubang kemaluannya atau apa kan. Nah, maka sunnahnya adalah mencuci tangan. Nah, jumhur ulama mengatakan ini sunnah cuci tangan ini, tapi mazhab Hambali mengatakan wajib cuci tangan kalau bangun tidur. Nah, jadi kalau wudu biasa, misalnya ya wudu biasa, itu kata mazhab Hambali sunnah. Tapi kalau dia bangun tidur, dia tidak sunnah, dia wajib karena hadis ini. Nah, jadi intinya dia cuci tangan ini masuk perkara sunnah menurut jumhur ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki. Tapi kalau Hambali dia jadi wajib kalau bangun tidur. Paham Pak ya? Yang kedua, oh iya, di sini juga ada poinnya. Dicuci itu 1 kali atau 3 kali? Ini yang biasa ditanya-tanya. 1 kali kan 3 kali? 1 kali 3 kali Pak? Nah, 1 kali. Kalau 3 kali? Ada satu riwayat dikatakan hatta yagsilaha thalathan. Bahkan mencucinya itu tangannya 3 kali. Ada hadis seperti itu. Jadi kalau ada yang cuci tangan 1 kali, ya sudah terpenuhi rukun. Tapi kalau untuk ini ada hadis itu mengatakan 3 kali. Karena hadisnya hatta yagsilaha thalathan. Nah, jadi 3 kali. Tapi itu pun sunnah saja Pak ya. Cuma sunnah saja, keutamaan mau 3 kali. Intinya rukunnya itu 1 kali. Sama dengan begini Pak. Apa sih yang dimaksud 1 kali, 2 kali, 3 kali itu? Saya basuh muka saya Pak, ternyata cuma sepotong yang kena. Atau saya basuh tangan saya Pak, ternyata sepotong yang kena.
saya ambil lagi untuk balik ke depan sini. Ini dihitung 2 kali atau 1 kali, Pak? Kalau tidak diangkat 1 kali. Saya ambil air, kan dulu kan basah. Nah, habis airnya. Beda kalau keran air ya, pakai timbang. Saya ambil air, gosok. Sini belum bah. Saya ambil air lagi untuk gosok sebelah sini. Itu sudah 2 kali atau 1 kali? 2 kali. 2 kali. Jadi yang dimaksud 1 kali, Pak, 1 kali basuhan full. Jadi walaupun Bapak 3 kali ulangi ini, tapi ini belum sempurna, itu belum dianggap 1 kali. Jadi 1 kali itu artinya 1 kali sempurna. Jadi ambil air di sini habis, ambil lagi, nah baru terpenuhi, itu baru dihitung 1 kali. Jadi pengulangannya itu yang disebut 2 kali, diulangi lagi 3 kali. Paham Pak ya? Nah, jadi jangan sampai Bapak ambil di sini, airnya habis. Di sini belum basah, ambil lagi. Ambil lagi. Sini basah, di sini belum basah. Terus sudah 3 kali. 1 kali. Jadi yang dianggap 1 kali basuhannya tercukupi. Paham Pak ya? Nah. Kemudian yang kedua yaitu sunnahnya membaca bismillah, basmalah. Karena ada hadis kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta fahu aqta. Kalau sesuatu amalan tidak diawali dengan bismillah, maka amalan itu terputus. Jadi sunnahnya membaca bismillah di awal. Ini hadis bismillah ini yang paling, kalau kita bahas tentang hadis bismillah, Pak, itu merembet ke fikih-fikih lain. Karena semua amalan kan tadi kalau tidak diawali dengan bismillah, fahu aqta, dia terputus. Ada hadis begini, Pak, tentang anak kecil. Itu anak kecil dulu pernah makan sama Nabi, lalu tangannya berseliweran begitu. Maka Nabi ajar ke anak itu, kalau makan tangan kanan. Kemudian kata Nabi, samillah, sebut nama Allah. Masuk ke fikih. Ya, debat lagi ulama, Pak. Karena kata Nabi 1 kata saja, samillah, 2 kata ya, samillah, sebut nama Allah. Pertanyaannya, kalau Nabi bilang sebut nama Allah, apa yang kita baca? Bismillah. Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, bid'ah. Itu berkelahi lagi ulama di situ, bukan berkelahi debat. Kenapa? Karena hadis Nabinya samillah, sebut nama Allah. Maka ulama satu mengatakan, ya bismillah dong, sebut nama Allah. Ulama satu mengatakan tidak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu paling pendek, Bismillahirrahmanirrahim itu sempurnanya. Yang satu bilang tidak, kenapa dia bilang samillah, sebut nama Allah. Jadi bismillah cukup. Ulama satu mengatakan Ar-Rahman nama Allah bukan, Ar-Rahim nama Allah bukan. Nama Allah berarti Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah juga kan. Jadi nanti kalau ada masalah makan, masalah wudu, satu ulama mengatakan yang sunnah adalah bismillah, yang satu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah sempurna, itu sudah biasa. Oke Pak ya? Karena berdebatlah, berkelailah gara-gara makan. Mau makan yang satu baca bismillah, yang satu Bismillahirrahmanirrahim, yang Allahumma barik lana sudah kenyang. Karena ini intinya cuma kata samillah, Pak. Samillah, sebut nama Allah, berkelahi di situ. Nah, jadi di sini ulama sudah jawab semua, Pak. Jadi tenang saja, yang pakai bismillah benar sesuai sunnah, yang pakai bismillahirrahmanirrahim juga benar sesuai sunnah. Aman Pak ya? Yang ketiga, berkumur-kumur dan istinsyaq. Nah, ini sudah kita sebut kemarin. Ini adalah sunnah menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Kecuali mazhab Hambali, Pak. Mazhab Hambali itu wajib, termasuk Hanafi juga itu wajib. Makanya kalau ada yang kenapa mereka wajibkan? Karena mereka anggap mulut hidung itu bagian dari wajah. Dia kasih masuk. Jadi karena ini kan katanya wajah, jadi wajib. Nah, kalau Syafi'i tidak, ya wajah yang ini saja. Karena dalam ayat Al-Quran cuma wajah, dan yang namanya wajah ya ini. Jadi beda di situ pandangan para ulama. Kemudian yang termasuk sunnah lagi itu Pak, bersiwak. Bersiwak. Sudah kita sebut kemarin hadisnya, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, la amartuhum, aku akan perintahkan mereka, la amartuhum bisiwak, bersiwak inda kulli salat, setiap kali salat. Ya, hadis lain inda kulli wudu, setiap kali wudu. Nanti yang menjadi perdebatan ulama itu pada
inda kulli sholat Pak, setiap sholat. Kalau inda kulli wudu itu aman Pak. Siwaknya kan ketika wudu. Maka sunnahnya kalau berwudu mau pakai sikat gigi boleh, pakai tangan juga boleh. Yang nanti jadi perbedaan ulama itu kalau inda kulli sholat, ketika mau sholat. Kan kalau mau sholat ada imam kita bawa kayu-kayu kan, karena amalkan hadis itu. Kalau inda kulli wudu kan gampang ketika wudu. Ini inda kulli sholat. Yang satu mengatakan hadisnya iya ada, yang satu mengatakan ini sudah mau sholat. Maksud sholat itu ketika mau wudu, bukan ketika mau sholat. Karena jangan sampai itu malah sesuatu yang dianggap orang lain menjijikkan. Karena katanya nanti adalah segala macam lah di dunia medis ya. Katanya bakteri lah, apalah segala macam. Nah, jadi intinya nanti di sini ulama berbeda pada saat inda kulli sholat itu. Kalau inda kulli wudu itu aman. Karena ketika wudu mau sikat gigi, mau gosok-gosok pakai tangan aman. Tapi ketika mau sholat, nanti di situ ulama berbeda. Jadi di sini kita bijak saja. Kalau nanti ketika mau sholat ada imam yang gosok gigi dulu baru sholat, itu sesuai hadisnya. Dia pakai hadis. Tapi kalau yang tidak mau ketika itu, dia pakai yang dia kias bahwa maksud sholat di sini yaitu ketika wudunya. Di situ dibersihkan, bukan ketika mau sholat. Paham Pak ya? Jadi kita bijak saja di situ. Kemudian yang termasuk sunnah lagi meresapkan air ke jenggot. Ini sunnah. Hadisnya sudah jelas bahwa Nabi mengambil air, Nabi gosok bawa dagunya, dan ini kasih resap ke jenggot-jenggotnya. Jadi ini sunnah, bukan rukun. Ya, bukan rukun. Apalagi sampai begini, itu tidak ya? Itu tidak. Sunnah saja. Kemudian membasuh 3 kali, sudah kita bahas tadi. Jadi yang wajib, yang memenuhi rukun itu cukup 1 kali. Ketika seseorang wudhu 1 kali, kata Nabi, ini amal yang tidak Allah tidak akan terima kecuali dengan cara ini. Artinya 1 kali itu menjadi rukun. Kalau tidak 1 kali maka dianggap batal. Kalau 2 kali, maka pahalanya dilipat gandakan 2 kali. Karena ada hadis yang 2 kali, yang mana itu? Yang tangan sampai siku. Itu ada hadisnya Nabi basuh 2 kali. Ada juga hadisnya Nabi basuh 3 kali. Nah, maka terserah mau pakai yang 2 kali dapat pahala 2. Yang ketiga, kata Nabi, kalau yang ketiga itu hadza wudu ini, kata Nabi, wudu'ul anbiya min qabli, seperti wudunya para nabi sebelumku. Jadi kalau yang wudunya selalu 3 kali, itu cara Nabi sebelumku, kata Nabi. Jadi 1 rukun, 2 dapat pahala 2 kali, 3 sama wudunya nabi-nabi terdahulu. Jadi serah Bapak pilih yang mana. Kemudian membasuh kepala, ini juga sunnah. Tapi kita ingatkan kemarin lagi, salah satu sunnah melebihkan basuhan, ya, supaya nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Tapi ingat, melebihkan basuhan, bukan menambah basuhan baru. Jadi kalau Bapak usap ini sampai kena tengkuknya, ya silahkan. Tapi kalau Bapak ambil air baru untuk basuh tengkuk, itu salah. Termasuk kalau ini tangannya mau lebih sedikit boleh, tapi kalau ambil air baru untuk basuh ini, itu salah. Bahkan bisa batal. Kenapa bisa batal? Karena menambahkan sesuatu yang tidak termasuk rukun. Kecuali nanti masuk di telinga. Telinga ini nanti ulama berbeda kan. Ada yang cukup satu kali rampung sudah kepala langsung telinga. Tapi kalau Maliki Syafi'i itu seperti praktek kita di Indonesia Pak, rata-rata kepala 3 kali. Begitu telinga, airnya terpisah, ambil air tersendiri untuk telinga. Kenapa? Karena ayatnya itu kan cuma mengatakan wamsahu birusikum, kepala saja, telinga tidak. Berarti kalau telinga itu air baru. Tapi kalau kita pakai hadis Utsman, Nabi langsung 1 kali. Maka di sini ulama berbeda. Satu ulama mengatakan jadi telinga itu masuk bagian kepala. Jadi begitu. Kalau wajah tadi masuk bagian mulut hidung, kalau telinga masuk bagian kepala. Begitu nanti perbedaan ulamanya. Yang terakhir adalah mendahulukan yang kanan. Kata Nabi, idza tawadda'tum fabada'u bi ayaminikum. Kalau kalian berwudu, mulailah dari bagian kanan. Mungkin
sampai situ dulu Pak ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.